Gak bagikan. Oh, Berarti Kingko metune langsung ning nggon aku ta, Nip? heeh. Nah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hofi Fajar Pratiwi dengan NIM 21112144036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya dengan judul Hubungan Keterlibatan Ayah dengan Self-Esteem pada Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, next. Nah, kemudian ada pun daftar isi dari hasil presentasi proposal saya, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 yaitu alat ukur. Nah, oke, latar belakang dari mengapa saya mengambil variabel-variabel tersebut, di mana peran ayah dalam pengasuhan anak ini semakin signifikan disertai dengan hasil survei dari KPAI 2015 yang menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan dan pemenuhan anak-anak di Indonesia itu masih sangat kurang, di mana hanya dengan tertera sekitar 3,9% partisipasi dari ayah. Kemudian pemahaman tentang pengaruh keterlibatan ayah pada self-esteem anak itu penting, karena menurut Monks 2004 terdapat beberapa faktor yang memiliki dampak pada self-esteem, termasuk faktor seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, faktor psikologis, variabel demografis seperti jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, serta status sosial ekonomi. Kemudian identifikasi masalah dari apa dari proposal skripsi saya, yaitu sebenarnya di proposal skripsi saya tuh ada lima poin, tetapi intinya dari kelima poin itu me, apa ya, yang sangat mencolok itu yaitu minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan dampaknya terhadap self esteem anak. Kemudian batasan masalah pada proposal penelitian saya, di mana fokus penelitian yaitu keterlibatan ayah dengan self esteem, khususnya pada mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2021 sampai 2023. Next. Kemudian rumusan masalah yaitu apakah terdapat hubungan antara keterlibatan ayah dengan self esteem pada mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2021 sampai 2023. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis dan praktis. Teoritis di mana penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman baru dalam domain ilmu psikologi, dan praktisnya dapat memberikan kontribusi yang berharga dengan memberikan panduan serta rekomendasi kepada pemerintah, masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang pengasuhan oleh ayah pada remaja. Oke, kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka ya teman-teman. Tinjauan pustaka di antara kedua variabel yang saya ambil, di mana variabel pertama yaitu keterlibatan ayah. Hawkins et al. Tahun 2002 mendefinisikan bahwa keterlibatan ayah ini sebagai bentuk yang melibatkan aspek emosional, pemikiran, etika, dan tindakan konkret yang dapat diamati. Kemudian dimensinya, di mana Hawkins et al. Ini mengidentifikasikan 9 dimensi, yaitu disiplin, dukungan pendidikan, dukungan emosional, pemenuhan kebutuhan, kemudian waktu bersama, kasih sayang, perhatian pada bakat, selain itu ada kehadiran dan pengawasan. Kemudian faktornya, Hawkins et al. 2002 ini mengidentifikasikan faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan ayah, yaitu dinamika keluarga, pekerjaan, dan waktu luang, kemudian pemahaman peran, dukungan sosial, pandangan budaya, kesehatan mental, serta pengalaman pribadi dari ayah. Kemudian masuk ke variabel kedua, yaitu ada self-esteem.
Self-esteem menurut Rosenberg 1965 ini merujuk pada perasaan menerima diri sendiri, self-acceptance, kemudian penghargaan diri, self-respect, dan self-worth, dan evaluasi positif diri yang bersifat relatif stabil, di mana adapun komponennya GCAS 1982 ini mendefinisikan bahwa komponen self-esteem yaitu dimensi kemampuan dan dimensi keberhargaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem yang sebagaimana dijelaskan oleh Monks yaitu ada lingkungan keluarga, sosial, faktor psikologis, faktor demografis, status sosial, ekonomi. Next. Kemudian ada pun penelitian relevan yang saya ambil. Yang pertama tuh ada skripsi tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Persepsi Father Involvement terhadap Self-Esteem Remaja di SMP Islam Al-Falah, yang hasilnya menunjukkan tidak adanya pengaruh dari persepsi antara father involvement terhadap self-esteem remaja. Oke, kemudian selanjutnya ada jurnal penelitian tahun 2012 yang berjudul The Role of Father Involvement in the Perceived Psychological Well-being of Young Adult Doctor, retrospective study, di mana hasilnya kenangan positif ini akan kehadiran dan dukungan ayah di masa lalu secara signifikan memprediksi harga diri mahasiswi yang lebih tinggi saat ini, di mana semakin baik persepsi mereka terhadap peran ayah sewaktu kecil, maka semakin tinggi pula harga diri mereka saat dewasa. Kemudian selanjutnya ada jurnal penelitian tahun 2016 dengan judul sekian, judul tersebut. Nah, hasilnya menjelaskan bahwa kedekatan ayah di masa lampau ini berkorelasi positif dengan harga diri mahasiswa saat ini, di mana semakin dekat dengan ayah saat kecil dan remaja, maka semakin tinggi juga harga diri mahasiswa, baik laki-laki dan perempuan. Oke, next. Nah, dari beberapa paparan kajian pustaka yang saya ambil, di mana terdapat poin-poin bahwa self-esteem rendah pada remaja ini dapat memunculkan masalah di masa dewasa. Kemudian, remaja membutuhkan self-esteem tinggi sebagai penghargaan positif terhadap diri sendiri untuk kesuksesan penyesuaian diri. Dan poin yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem ini termasuk budaya masyarakat, keluarga, dan hubungan individu. Nah, kemudian ada gambar dari kerangka teori atau bagian konseptual teori, di mana kedua variabel tersebut saling terhubung sehingga dijelaskan bahwa panahnya bolak-balik atau bersifat dua arah karena saling mempengaruhi. Kemudian hipotesisnya yang pertama tuh ada H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara keterlibatan ayah dengan self-esteem, dan H1 atau HA itu terdapat hubungan antara keterlibatan ayah dengan self-esteem. Next, metodenya yang pertama ada jenis dan desain penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik ex post facto. Nah, di mana tidak ada manipulasi variabel, hanya mengungkap fakta dari kondisi responden yang ada dengan analisis menggunakan statistik untuk menyimpulkan hasil. Kemudian tempat dan waktu penelitian dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan subjek penelitian mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021 sampai 2023, di mana penelitian ini berlangsung pada bulan Oktober sampai selesai. Bulan Oktober atau awal ketika penyusunan proposal ini dimulai. Kemudian populasi dan sampel penelitian, di mana populasi terfokus pada mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021 sampai 2023, di mana jumlahnya tidak spesifik tidak spesifik dinyatakan gitu. Jadi masih belum spesifik jumlah populasinya. Kemudian ada pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, tepatnya dengan teknik purposive sampling atau ngambil subjeknya dengan memberikan kriteria-kriteria gitu.
Kemudian selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada keterlibatan ayah, bahwa keterlibatan ayah adalah dalam pengasuhan ini melibatkan interaksi langsung dengan anak, seperti memberikan kasih sayang, pengawasan, dorongan, dan tanggung jawab terhadap keperluan anak. Kemudian ada self-esteem, di mana menurut Rosenberg sendiri ini merujuk pada perasaan menerima diri sendiri, self-acceptance, penghargaan diri, self-respect, dan self-worth, dan evaluasi positif diri yang bersifat relatif stabil. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana pengumpulan data menggunakan kuesioner yang selanjutnya akan dibagikan secara daring melalui Google Form. Kemudian instrumennya ada alat ukur keterlibatan ayah, yaitu the fatherhood scale, dan alat ukur self-esteem, di mana saya menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSES. Oke, validitas dan reliabilitas instrumen secara general. Yang pertama saya mengambil the fatherhood scale, di mana the fatherhood scale ini skala yang dibuat oleh Gary L. Dick dengan apa ya? Ya, intinya skala tersebut itu sudah tervalidasi dengan baik melalui analisis faktor menggunakan 311 sampel serta sangat reliabel berdasarkan 9 subskala dengan nilai alfa Cronbach sebanyak 0,8 sampai 0,96. Kemudian untuk yang Rosenberg Self-Esteem Scale, menurut penelitian dari Huang dan Dok pada tahun 2012, Rosenberg Self-Esteem Scale ini telah tervalidasi dengan Cronbach alfa sebanyak 0,72 dan sampai 0,87 pada 50 lebih studi, serta memiliki validitas konvergen dan diskriminan yang baik untuk mengukur self-esteem. Kemudian teknik analisis data, saya menggunakan 3 uji. Yang pertama uji normalitas. Ini menggunakan uji statistik dari Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi sebanyak 0,05. Kemudian uji linearitas menggunakan test of linearity pada SPSS dengan kriteria nilai signifikan kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian uji hipotesisnya saya menggunakan uji analisis korelasi produk momennya Pearson. Oke, masuk ke alat ukur, di mana secara umum penelitian ini menggunakan 2 skala utama yang telah diadaptasi ke bahasa Indonesia dan diuji validitas serta reliabilitasnya, yaitu the Fatherhood Scale atau FS dan Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSES, di mana FS ini terdiri dari 30 item pernyataan yang mengukur 8 dimensi keterlibatan ayah, sedangkan RSES ini berisi 10 pernyataan yang berfokus untuk mengukur aspek kemampuan dan keberhargaan sebagai dimensi self-esteem. Nah, kedua skala ini terpilih sesuai dengan variabel dan konteks penelitian yang dilakukan. Oke, yang pertama alat ukur keterlibatan ayah atau the fatherhood scale, di mana the fatherhood scale ini dikembangkan oleh Gary L. Dick dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Dan diuji reliabilitasnya serta validitasnya, di mana terdiri dari 8 subskala dan 30 butir item pernyataan. Nah, adapun faktor-faktor ini digabungkan untuk menciptakan 9 subskala yang mengukur keterlibatan ayah yang positif dan negatif, di mana peran dalam ayah dan juga respon emosional ayah. Subskala-subskala ini menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal yang tinggi dengan tingkat alfa berkisar antara 0,8 sampai 0,96. Next ada Rosenberg Self-Esteem Scale atau alat ukur skala self-esteem, di mana pengukuran tingkat self-esteem ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur standar yang dirancang oleh Rosenberg 1965 yang dikenal sebagai Rosenberg Self-Esteem Scale RSES. Nah, di skala ini terdiri dari 10 pernyataan yang berfokus pada aspek kemampuan dan keberhargaan. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam penelitian Huang dan Dong 2012,
RSES ini telah tervalidasi dengan Cronbach alpha sebanyak 0,72 sampai 0,87 pada sekitar 50 lebih studi serta memiliki validitas konvergen dan diskriminan yang baik untuk mengukur self-esteem. Oke, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau bisa ditanggapi? Silahkan. Oke, silahkan Hanif. Bisa on mic. Oke, Jojo. Jadi mungkin proposal yang sudah dipresentasikan oleh Jojo sudah ditampilkan dengan baik dan komprehensif. Mungkin aku ada masukan di bagian instrumen. Mungkin bisa di slide sebelumnya, Jo, yang RSES. Oh ya, oh ya, ini ya. Nah, kalau yang Rosenberg Self-Esteem ini udah ada adaptasi versi Indonesianya belum? Kalau Rosenberg ini sudah ada. Tapi eh, kalau hasil rehabilitas sama validitas versi Indonesianya, apakah sudah bagus atau belum? Mungkin itu bisa Menurut, oh ya, dipertimbangkan. oke, menurut referensi yang saya ambil, menurut saya juga sudah bagus sih, sudah memenuhi Cronbach alpha-nya. Hmm, oke, berarti kalau sudah mungkin untuk instrumen bisa digunakan untuk di lingkup konteks Indonesia gitu ya. Oh ya, Terus yang kedua terkait dengan sampel. Kalau dari Jojo sendiri untuk target sampel untuk penelitiannya itu ada berapa orang? Mungkin saya samain dengan mata kuliah PSP, jadi minimal 100 sampel gitu. Oke, Cuman ya mungkin itu negara apa jumlah sampel populasi dari mahasiswa kan belum spesifik, tapi kalau mahasiswa kan pastinya sudah tertera pada sumber. Nah, itu makanya saya ngambil teknik sampling dari purposive sampling karena itu apa target populasi atau target sampling sampelnya masih belum spesifik. oke, mungkin dari saya cukup sekian Jojo. Terima kasih atas pemaparannya sudah sangat baik. Mungkin Oh bisa iya, dilanjut ya selanjutnya. oke. Terima kasih ya nih. Selanjutnya, Syadel, silahkan. Eh, aku mau lihat yang bagian kerangka teori dong. Oke. Ini ya. Eh, masih sebelumnya lagi. Oh ya, kerangka Yang teori. penelitian terkait apa ya? Oh, ini relevan. Nah, ini eh, aku apresiasi buat PPT yang kamu buat itu udah bagus dan udah cukup ringkas dan cukup menjelaskan tentang penelitian apa yang akan kamu lakukan. Cuma menurutku eh, mungkin bisa ditambah penelitian yang relevan yang lebih eh, tahunnya lebih dekat dengan tahun-tahun sekarang karena yang aku lihat di sini yang paling dekat tuh di tahun 2016 padahal 2016 itu sekitar berapa tahun yang lalu gitu Oh sekitar ya, 7 tahun yang lalu mungkin bisa ditambah yang lebih dekat gitu aja. Itu aja oh sih ya. dari aku. Oke, terima kasih atas masukannya. Itu langsung. Oke, setelah apa namanya? Terima kasih atas masukan dari Hanif dan Syadel, di mana sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.